Alhamdulillahilladzi amarna bil Islam bihablillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala pujian dan syukur tentu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersimpuh, bermujaah, dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, di majlis ini. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan di dalam Islam ini. Amin. Amin. Salawat salam semoga juga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, junjungan kita, manusia mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita yang hadir pada sore hari ini kelak kita dipertemukan oleh baginda Nabi dan diberikan syafaatnya. Amin. Tak lupa kami sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada pengurus Masjid Sorkam ya Pak Dik. Masjid Sorkam yang telah memberikan kesempatan kami Badan Wakaf Al-Quran dapat silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, yang dimana BWA dapat melaksanakan safari dakwah. Alhamdulillah, safari dakwah pada sore hari ini kami dibersamai oleh seorang ustazah, Dr. Anda Dewi Purnamawati MPI. Beliau bertempat tinggal di Solo. Jauh? Oh, dekat Ibu? Kira-kira kalau dengar kata Solo, kira-kira apa yang teringat Ibu? Jokowi. Ingat adalah Dr. Anda Ibu Purnamawati. Jangan Jokowinya. Tapi Masya Allah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Nah, Alhamdulillah beliau ini hari ini titik terakhir di Jakarta Ibu. Jadi beliau ini sudah 3 hari di Jakarta dan ini adalah titik ke-8 kami melaksanakan safari dakwah dengan beliau. Masya Allah, kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Karena mengingat padatnya jadwal beliau, maka kami alhamdulillah dapat melaksanakan safari dakwah dengan beliau, dan alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di sini. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan bagaimana beliau mendapatkan hidayah Islam, kemudian bagaimana beliau berdakwah, membentengi akidah saudara-saudara muslim kita yang ada di pelosok-pelosok, nanti kita sebelumnya di rundown sini disebutkan ada sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Sorkam oleh Bapak Haji Sahlan Soherman. Kepada beliau, tafadhal Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasbihan wa musallin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Rabbi nasta'inu ala amri amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua menjadi suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore ini kita semua diberi suatu kesehatan sehingga bisa bermajalah di masjid tercinta kita, Masjid Al-Ikhlas Sorkam, dalam kondisi cuaca yang tidak hujan, dan alhamdulillah antusiasme ibu dari para jamaah, terutama dari majelis taklim Al-Hidayah
RW 013 yang dipimpin oleh Ibu Haja Musea. Yang terhormat Ibu Ustazah Dr. Dewi Purnawati yang sudah hadir di tengah kita, yang tentunya nanti akan menyampaikan tausiah atau pencerahan mengenai Al-Quran sebagai landasan hidup kita masyarakat beragama, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat nanti. Dan mungkin nanti disampaikan pengalaman beliau sebagai mualaf masjid saatnya, dan kemarin kita ada oleh Makassar. Yang terhormat juga Ibu Ketua Majelis Taklim Hidayah Masjid Al-Qasokam Pulang Sana, Ibu Ustadz Majubi. Yang terhormat Bapak serta Ibu yang sadari dan semua dihormati. Bisa sampaikan kita tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Saya ulang lagi bahwa pada sore hari ini kita semua diberi suatu kesehatan, kesempatan iman, Islam, dan sebagainya. Sehingga nanti mudah-mudahan bisa memberikan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Nabi untuk bekal ke rumah, dan kita semua insya Allah membantu para dai untuk masuk ke pelosok-pelosok umat Islam di Indonesia. Walaupun bantuan nanti kita sedikit, tapi minimal kita ikut berperan serta mensiarkan Islam secara nyata. Saya kira itu aja yang saya sampaikan ini, karena mendadak dan dari Pak Islam. Apabila dalam penerimaan kita walaupun mendadak ini ada sedikit kekurangan ataupun yang tidak berkenan, berarti Bapak Ibu sekalian mohon dikasih maaf dan segala galanya. Yang tadi banyak tuh. Yang tadi yang barusan banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Ketua DKM Bapak Haji Sahlan Suahman yang telah memberikan sambutannya, dan kami lupa tadi tidak menyebutkan Ketua MT yang mana Ibu saja. Oh, Masya Allah. Maaf saja tadi dari speaker dari Ketua MT Al-Hidayah Al Kasorkan. Semoga senantiasa sehat selalu saja. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya kita akan menyaksikan sedikit video singkat, video profil Ustazah Dr. Anda Dewi Purnawati. Kepada tim, silakan. Kok gambar gunung?
Ustazah Dr. Ana Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam, adalah seorang mantan aktivis gereja Kristen Protestan yang sejak 26 tahun lalu memeluk agama Islam. Dahlia yang aktivitasnya dahulu adalah memurtadkan atau mengajak orang Islam masuk Kristen ini tinggal di Solo, Jawa Tengah. Perempuan yang pernah memurtadkan seorang ketua pengajian yang juga seorang aktivis mahasiswa Islam di Indonesia ini berhasil menyelesaikan pendidikan magisternya di jurusan studi Islam, konsentrasi pemikiran dan peradaban Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta, GPIB Immanuel Lombok, GPIB Yogyakarta, GKJ Gunung Terima Kusuma kasih, Yogyakarta, Bapak. dan GKJ Manahan Solo adalah beberapa gereja tempat beliau sebelumnya belajar dan beribadah di agama yang sebelumnya. Mualaf yang pernah menerima penghargaan Mualaf Award pada tahun 2017 ini juga tergabung dalam kegiatan di lembaga-lembaga yang fokus ke pembinaan mualaf dan penanggulangan pemurtadan seperti Forum Arimatea Solo, Mualaf Center Solo Raya, Komunikasi Nasional Aksi Peduli, dan lain sebagainya. Sekarang, aktivitas mantan aktivis gereja ini adalah mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh wilayah di Indonesia bersama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran melalui program Safari Dakwah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tanpa terasa perjalanan waktu, saya membersamai dengan Wakaf Al-Quran genap 2 tahun. Sebuah doa yang dijawab oleh Allah. Sebelum saya pernah tugas, saya berdoa, ya Allah, nanti kalau saya tidak pernah tugas, saya ingin berdakwah. Saya ingin membanggakan diri saya di jalannya. Dan ternyata Allah menjawab doa saya. Allah memberikan saya kesempatan membersamai Badan Wakaf Al-Quran untuk safari dakwah dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, bahkan dari satu pulau ke pulau yang lain. Sudah ratusan titik ceramah baik di masjid maupun di majelis taklim menyadarkan kepada umat Islam betapa pentingnya Al-Quran, karena kenyataannya jumlah umat Islam yang punya Al-Quran di Indonesia ini masih banyak sekali. Dan ketika umat Islam tidak punya Al-Quran, mereka tidak paham Islam yang benar itu bagaimana, dengan mudah mereka akan disesatkan. Itu pentingnya Wakaf Al-Quran. Ikuti safari dakwah saya seluruh Indonesia. Ayo bukan kita, siapa yang mau menolong agama Allah? Apakah kita rela kristenisasi pemurtadan di Indonesia ini terus berjalan? Karena umat Islam kekurangan Al-Quran, umat Islam kesulitan air bersih, umat Islam tidak bisa menikmati listrik, umat Islam tidak bisa menikmati fasilitas kesehatan karena mereka ada di tempat-tempat yang sangat-sangat terpencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mas sekalian yang dimuliakan Allah, demikian sedikit profil tentang beliau. Langsung saja kepada beliau tanpa termasuk. Assalamualaikum. Suaranya nggak kedengaran ya? Keluar apa dalam? Keluar apa dalam? Enggak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagus di atas. Oh, yang bagus di atas. Di atas aja. Tadi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir, Bapak Ketua DKM Al-Ikhlas Sorkam beserta pengurus, Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah beserta pengurus, Branch Manager Badan Wakaf Al-Quran Jakarta beserta tim, dan tim Badan Wakaf Al-Quran Solo Raya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah seluruhnya yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati, dan dibarokai Allah. Tak henti-hentinya marilah ya. Bagaimana yang ceramah saya atau ibu-ibu? Kalau yang ceramah ibu-ibu, saya diam dulu. Tapi kalau yang ceramah saya, silahkan yang sedang ceramah menghentikan ceramahnya. Yuk anak-anak soleh, solehah, duduknya yang manis, diam, supaya disayang Allah, besok masuk surga. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surga atau tidak? Anak-anak mau masuk surga tidak? Kalau mau masuk surga disayang Allah harus ya. Marilah tak henti-hentinya dalam setiap tarikan nafas kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah sampai pada sore hari ini kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, ya. Alhamdulillah saya sejak hari Kamis kemarin, hari Rabu ya, hari Rabu saya bersafari dakwah di Jakarta ini, ya. Ada 8 titik majelis taklim maupun masjid yang kami datangi dalam rangka mengajak umat Islam ini untuk peduli kepada siapa? Peduli kepada sesama muslim yang saat ini sangat membutuhkan Al-Quran. Sebelum Islam, agama saya Kristen Protestan, bukan cuman Kristen-Kristenan, Kristen beneran. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Orang tua saya, ibu saya sejak tahun 1975 sampai tahun 2025 awal aktif menginjili di Pulau Lombok dan sudah memurtadkan tokoh agama Islam di sana. Ya. Adik saya yang satu pendeta di Cimahi, Bandung sejak tahun 97 dan targetnya anak-anak muda Islam. Ya. Kemana anak-anak muda Islamnya Sorkam ini? Oh, di belakang. Di belakang sana ya Bapak. Kok yang hadir kebanyakan mantan pemuda dan mantan pemudi. Adik saya yang satu juga aktif menginjili. Targetnya anak-anak kecil usia TK dan SD. Saya sendiri sebelum masuk Islam saya aktivis gereja. Ya. Bahkan sudah pernah memurtadkan ketua pengajian. Ya. Ibu bapak, kristenisasi di Indonesia ini bukan semakin menurun, ya.
Semakin hari semakin meningkat. Ketua DKM Nasional Bapak Yusuf Kala mengatakan pertumbuhan gereja di Indonesia 135%, sementara masjidnya 66%. Kalau gerejanya bertambah banyak, ya berarti juga bertambah banyaknya orang yang beragama Kristen, ya. Dan antara lain mereka adalah orang-orang Islam yang mereka murtad karena sembako, karena pacar, karena suami atau istri. Ya. Kenapa begitu mudah memurtadkan orang Islam? Pengalaman saya, ya saya kalau Natal begini, teman-teman saya Islam yang tadinya rajin sholat, rajin ngaji, rajin ke masjid, setelah bergaul dengan saya tidak ngaji, tidak sholat, tidak ke masjid. Bahkan kalau Natal seperti ini, saya ajak pesta Natalan, saya ajak makan babi. Ya, saya bilang dicoba sedikit, kalau muntah berarti haram, kalau tidak muntah berarti halal. Bukannya muntah malah nambah. Ya. Jadi ibu-ibu nih khususnya yang kadang-kadang sulit dikasih tahu. Ya, Natal itu bukan perayaannya orang Islam. Ya, bahkan saya ketika masih Kristen saja, saya tidak menemukan ayat Natal di dalam Alkitab. Nggak ada ayatnya. Bahkan kata Natalnya itu tidak ada. Sementara di Al-Quran Allah sudah memberi pagar kepada kita dengan Quran surat Al-Kafirun. Hei orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Orang Kristen menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Orang Kristen merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan Yesus atau tidak? Tidak. Natal itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu ikut Natalan, mengucapkan selamat Natal, berarti selamat datang atas kelahiran Tuhan Yesus. Ini bisa menyebabkan murtad tanpa sadar. Kenapa murtad tanpa sadar? Karena kita sudah menselisih ayat Al-Quran. Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu satu. Lalu kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Berarti ada Allah, ada Tuhan Yesus. Berapa Tuhannya? Dua. Menduakan Allah sama dengan musyrik. Di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, orang musyrik itu tempatnya di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Ya, orang musyrik itu tempatnya di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Quran surat An-Nisa ayat 48, dosa musyrik itu tidak terampuni kalau sampai mati tidak mau tobat. Ya, tidak akan diampuni sama Allah. Dosa musyrik itu. Ya. Jadi jangan sampai karena kita itu ingin dianggap orang yang toleransinya tinggi, ingin dapat pujian dari tetangga yang non-muslim, lalu ketika mereka Natal kita bilang, selamat Natal ya. Oke, silahkan kalau kepingin dapat bonus neraka. Ya, saya cuma ngucapin selamat aja. Selamat buat apa kalau tanggal sekian? Ya. Kan cuma ngucap Natal aja, hati saya tetap Islam. Namanya orang munafik. Orang munafik itu ya kerak neraka. Kan Allah sudah mengajarkan di dalam Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum wali yatin, untukmu agamamu. Terserah kamu mau merayakan Natal, silahkan. Kamu mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus, silahkan. Untukku agamaku, bagiku Yesus atau Isa itu nabi. Jadi kalau ibu mengucapkan selamat Natal sudah menduakan Allah, Isa yang harusnya nabi
diangkat jadi Tuhan. Nggak main-main ya Ibu. Yang kemarin sudah mengucapkan selamat Natal, entah langsung atau tidak langsung lewat media sosial, ya, mumpung masih hidup. Toleransi sudah diajari Quran surat Al-Kafirun, kok masih ngeyel? Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu. Natal itu perayaannya orang Kristen, ibuku, cintaku, soleha. Ya. Untukku agamaku. Natal itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kurang jelas Ibu. Toleransi itu artinya menerima perbedaan, bukan mencampur adukkan perbedaan. Mana yang Ibu bilang toleransi tadi? Ya. Jangan salah mengartikan toleransi. Udah sekarang gini, saya tanya, Ibu toleransi sama tetangganya yang Kristen. Ibu dikasih apa sama tetangga yang Kristen? Oh bukan. Oh banyak teman. Nanti Ibu kasih tahu ya. Ya, nanti Ibu kasih tahu. Sekarang kita sama yang Nasrani dikasih apa? Parsel. Ya. Oh bukan, ya maaf. Banyak orang sini Bu. Ya, alhamdulillah juga banyak yang datang pengajian. Jadi, oh ya, Ibu diprotes. Ibu tetap istiqomah ya Ibu ya. Biar diomongin terserah. Mereka yang ngomongin Ibu, dosa Ibu diambil sama dia. Ibu tetap istiqomah ya. Saya doakan semoga Ibu tetap istiqomah. Ya, ibu-ibu yang sudah mengucapkan selamat Natal, hati-hati ya. Toleransi itu bukan versi manusia kalau pengen masuk surga. Toleransinya versi Allah. Ibu, saya tadi dari Malaka ke sini, Pak Randy itu yang nyupirin mobil, membutuhkan Google Map supaya tidak nyasar. Sekarang kita dari dunia pengen masuk surga. Sekarang yang hadiahnya 10 juta. Ibu mau hadiahnya 10 juta? Tapi nggak masuk surga? Mau nggak? Pengen masuk surga? Apa Google Map-nya? Zalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang takwa itu Al-Quran. Jadi jangan gerundel ya, ngedumel, biarin aja gua sendiri yang ngucapin. Ya silahkan. Ya, resiko tanggung penumpang. Sopirnya sudah ngasih tahu, tangannya jangan dikeluarkan, nanti keserempet. Tapi penumpangnya nekat ngeluarin tangannya dari jendela, diserempet sama mobil, ya resiko. Sama, yang ceramah sudah menyampaikan jangan mengucapkan selamat Natal, haram, nekat. Ya udah kalau dapat bonus neraka. Ya kan? Ya. Jadi toleransi itu bukan mencampur adukkan agama. Toleransi itu membiarkan atau menghargai perbedaan. Bu, relnya beda. Ini relnya non-muslim, ini relnya Islam. Ya. Rel itu kalau dijadikan satu, keretanya gimana Bu? Berantakan. Ya. Jadi yang hak dengan yang batil jangan disatukan. Yang iman dan kafir jangan disatukan. Tuh. Ya, jadi minta tolong nih ibu-ibu yang ada di Sorkam ini. Saya aja masuk Islam karena apa? Nggak nemu ayatnya di Alkitab. Saya nyari mulai umur 13 tahun. Nggak nemu ayatnya Natal itu nggak nemu Ibu. Kalau ketemu saya nggak masuk Islam.
Nggak ketemu ayatnya suruh jadi Kristen. Nggak ada ayatnya. Allah maupun Yesus jangankan menyuruh menyebut Kristen saja, tidak. Yang menyebut Kristen itu manusia, bukan Tuhan. Paham ya? Paham ya? Jadi saya mencari dari umur 13 tahun. Kalau Natal nggak ada ayatnya. Lalu saya Kristen, siapa yang memerintah? Nggak ada ayatnya juga. Ya, bingung mencari kebenaran. Tanya guru agama, tanya pendeta, tanya dosennya pendeta, mana ayatnya Natal, mana ayatnya jadi Kristen. Nggak bisa menjawab karena nggak ada. Jawabnya ya dan amin, jangan tanya. Karena mereka nggak bisa menjawab. Sementara saya galau. Justru karena saya belajar Alkitab saya jadi galau. Mencari kebenaran di puncak kegalauan saya Kristen sudah tidak pernah ke gereja, saya sakit, saya mimpi mati, takut ketika sadar kalau mati bener gimana. Kristen udah nggak pernah ke gereja, Katolik enggak, Hindu enggak, apalagi Islam, ya. Hanya saya mikir gini, guru agama aja, guru agama pendeta tidak bisa menjawab pertanyaan saya, ya. Kalau gitu saya mau ke toko buku Kristen, saya mau cari, ya. Saya mau cari perintah beragama, saya mau nyari jawaban dari apa yang saya galaukan. Aneh tapi nyata, justru di toko buku Kristen saya ketemu buku Islam. Ini saya ketemunya di toko buku Kristen. Saya belinya di toko buku Kristen. Judulnya Akhlak Islam. Ibu, di buku Akhlak Islam ini ada akhlak terhadap orang kafir. Kita mesti baik dengan mereka. Tapi baiknya ada batasnya. Untuk urusan sosial. Ibu mau arisan bareng boleh. Tapi untuk urusan akidah harus tegas. Jadi ibu ketua PKK, kalau PKK besok tidak usah selamat Natal bagi yang beragama Nasrani. Ya, gak boleh. Ya. Urusan PKK boleh, urusan arisan boleh, senam bareng boleh, kerja bakti bareng boleh, tapi ini tadi ya urusan akidah harus tegas. Ya. Nah saya setelah membaca buku ini, ya, saya kemudian diskusi dengan seorang ustadzah. Saya tanya, ustadzah saya ini Kristen. Saya sudah nyari perintah beragama Kristen tidak ketemu. Ada nggak perintah beragama Islam di dalam Al-Quran? Kalau ada saya mau masuk Islam. Ternyata ada Quran surat Ali Imran ayat 19. Ya, Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu Islam. Ya, milik Allah Islam berat. Saya tanya, saya tidak Islam, saya Kristen, lalu bagaimana? Dijawab Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa ma yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam sekali-kali tidak diterima. Selain Islam tidak diterima sama Allah. Berarti yang diterima Allah yang mana? Yang Islam. Berarti yang dijamin surga sama Allah yang mana? Yang Islam. Nah, sekarang kalau kita mengucapkan selamat Natal, terus Rasulullah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Mengucapkan selamat Natal berarti termasuk kaum itu. Ditolak Allah atau tidak? Tolak Allah. Bisa masuk surga tidak?
Tidak. Hati-hati. Ya. Kan nggak enak sama tetangga. Tetangga ngasih kue Natal. Tetangga cuma ngasih kue. Allah ngasih apa coba dari pagi tadi sampai sekarang? Bisa menghitung nikmat Allah? Nggak bisa. Ya. Maka kita nggak enak hatinya sama Allah. Ibu mau diduakan. Suaminya boleh nikah lagi? Boleh dong? Boleh ya Pak ya? 4 ya Pak? 4. Bapak-bapak baru bilang, mah di sana ada janda muda cantik. Ibu sudah ayo, ya terus. Udah marah-marah kan? Itu kita aja nggak mau diduain, apalagi Allah. Ya. Nah, setelah saya diterangkan ayat ini, akhirnya saya Februari 99 saya masuk Islam. 24 tahun ibu mencari kebenaran. Agama apa yang bisa menghantarkan masuk surga? Dan perjuangan saya tidak main-main. Ya, keluarga saya masih Kristen semua, saya masuk Islam. Apa reaksi keluarga saya? Agustus 2003, orang tua saya tanya, kamu nekat Islam apa balik Kristen? Nekat Islam. Apa kata orang tua saya? Kalau nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami sejak kamu lahir selain air susu ibu. Saya lahir 13 Oktober tahun 62, di total sampai Agustus 2003 harus saya kembalikan. Kembalikan atau tidak? Kembalikan. Lebih mahal surganya daripada dunia dan seisinya. Kembalikan. 2003, 2004 resmi saya dicoret dari daftar keluarga. Oleh kakek nenek saya dari pihak ibu saya tidak diakuin cucu. Oleh orang tua saya tidak diaku anak. Oleh adik-adik saya tidak diaku kakak. Oleh om tante saya tidak diakuin keponakan. Oleh anak kandung saya satu-satunya dari pernikahan saya yang pertama, saya tidak diaku ibu. Malam 27 Ramadan tahun 2004, anak saya tanya, Mama, nekat Islam apa balik Kristen? Nekat Islam. Kalau nekat Islam pilih anak atau pilih agama? Anak sama agama loh Bu. Sekarang ibu sama tetangga. Ya, berat tetangga dibanding Allah. Saya anak sama agama. Saya katakan berat agama. Apa kata anak saya? Kalau berat agama, mulai detik ini di antara kita tidak ada apa-apa. Kamu bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Besok malam 27 Ramadan kalau saya masih hidup dan anak saya belum dapat hidayah, genap 22 tahun. Jangankan melihat wajah anak saya, dengar suaranya sudah 22 tahun tidak mendengar. Kenapa? Karena saya pilih Islam. Saya sejak masuk Islam, saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal untuk keluarga besar saya, untuk orang tua saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena saya takut sama Allah. Saya takut kehilangan surga. Ya, karena sudah ditunjukkan jalan menuju ke surga hanya dengan Islam, maka Islamnya harus kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis setan innahu lakum adu mubin. Hei orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam, bukan sekedar masuk tapi secara kafah, menyeluruh. Ya, bukan hanya KTP kita, bukan hanya pakaian kita, bukan hanya nama kita, tapi seluruh kehidupan kita hidup menurut aturan Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, harta sudah, keluarga sudah, tinggal satu nyawa. Nyawa saya saja, saya sudah berkali-kali diancam mau dibunuh. Mau dirobek-robek muka saya, mau digantung.
Kenapa saya tetap Islam? Karena saya sudah menemukan jalan ke surga. Kenapa saya menghadapi ujian saya kuat? Karena Allah memberi kesempatan kepada saya untuk mempelajari Al-Quran. Sayangnya ibu bapak, masih banyak saudara kita yang di pedalaman, di pelosok-pelosok, di pulau terpencil, mereka yang kesulitan mendapatkan Al-Quran, ditambah lagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami bencana alam. Mereka yang di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, mereka yang di Aceh yang kemarin kena banjir, mereka kehilangan Al-Quran. Kami di Solo punya ustadz namanya Ustadz Tengku Azhar, tinggal di Tamiang. Pondoknya habis Bapak Ibu. Dalam ruangannya isinya lumpur. Al-Quran sudah tidak bisa dibaca, rusak semua. Padahal Al-Quran ini petunjuk. Kalau orang Islam tidak tahu petunjuknya, kehilangan petunjuknya, sementara bencana seperti ini para misionari berkeliaran, mereka datang ke sana, mereka memanfaatkan kondisi seperti ini. Kata orang Kristen, bencana membawa berkat. Di mana ada bencana, maka di situ kristenisasi akan berjalan. Mereka memurtadkan tidak hanya dengan sembako. Mereka sudah pakai ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu. Bayangkan kalau saudara kita tidak punya Al-Quran, lalu mereka bilang, Ibu tahu Quran surat Anas? Tahu. Bunyinya gimana? Qul a'udzu birabbin nas. Terus si Kristen bilang, itu artinya begini ya, katakanlah dialah Tuhan manusia. Tuhan yang berbentuk manusia itu siapa? Yesus. Itu kata Qur'anmu. Sekarang bayangkan kalau mereka tidak punya Al-Quran, dari mana mau mengecek kebenaran itu? Ada artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Harusnya Tuhannya manusia nyanya diganti jadi Tuhan manusia. Ini Bapak Ibu bahayanya. Dan masih banyak bahaya yang lain. Maka kalau saya kuat karena Al-Quran, sementara saudara kita di pedalaman, saya ngeri Bapak Ibu. Ya, kalau bantuan beras is okay, dibutuhkan, mereka makan, mereka kenyang. Tapi kalau mereka tidak punya Al-Quran, ini menyangkut keselamatan dunia dan akhirat. Ya, maka saya mengetuk pintu hati Bapak Ibu yang ada di Sorkam ini. Bapak Ibu enak pengajian, masjidnya karpetnya tebal, masih dapat snack. Bayangkan yang ada di Sumatera sana, yang ada di Aceh sana, yang hari ini rumahnya masih terendam air, yang rumahnya penuh dengan lumpur, hanya terlihat gentengnya saja. Anak-anak hidup di tenda-tenda. Dan ketika anak-anak ditanya kamu mau apa, mereka tidak bilang kami minta roti, enggak. Mereka tidak bilang kami minta susu, tidak. Mereka tidak bilang kami minta mainan, mereka bilang kami minta Al-Quran. Mereka butuh Al-Quran Bapak Ibu. Maka sore hari ini di penghujung ceramah saya mengajak Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Ayo kita menolong saudara kita. Jangan biarkan Aceh, Serambi Mekah menjadi Serambi Roma. Ketika saudara kita Islam di sana murtad karena mereka tidak punya Al-Quran. Karena mereka imannya lemah. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana tayangan di video ini. Saya nanya, kalian sudah lama kena banjir? Rasanya kena banjir gimana? Mas. Lanjut.
Oke, kamu. Loh, Oke, kamu.